Stronger together stronger. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini luar biasa. Kita ada beberapa para pakar ini ya. Terutama yang ada persis di depan saya ini. Kita ketemuan pakar ekonomi syariah. Beliau sudah nggak asing lagi kan di kita. Beliau adalah Profesor Dr. Derni Kamaluddin Yusuf MAG. Kita sapa dulu Prof. Bagaimana kabarnya Prof? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Sehat, sukses semuanya. Amin, amin. Alhamdulillah. Selamat datang Prof di PEBI UINSA. Jadi beliau ini adalah pakar ekonomi syariah. Dia juga di Puslitbang MES ya, Masyarakat Ekonomi Syariah. Betul nih Prof? Alhamdulillah. Jadi beliau di MES Jawa Barat. Di samping beliau tentu sudah tidak asing dengan kita. Beliau adalah Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Kita sapa. Selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, beliau adalah Bapak Dr. Sirajul Arif MMI. Kita sudah kenal semuanya gitu, dan ini ada di samping saya ini juga sama di depan Pak Dekan. Beliau adalah Bapak Wakil Dekan 1 PEBI UIN Sunan Ampel. Kita sapa. Assalamualaikum Kiai Lataif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini pagi ini kita luar biasa. Ini kita ketemuan beliau. Tentu kita ingin bicara nih tentang halal industri, Prof. Oke. Bagaimana mungkin Prof ada statement yang bisa diberikan kepada kita semua Prof terkait dengan halal industri. Oke. Enggak Prof? Terima kasih sebelumnya, ini saya telah diberi kesempatan untuk mengisi bincang pagi di ruang podcast yang sangat luar biasa di PEBI UIN Sunan Ampel, Surabaya. Saya ingin menyapa semua area-area Surabaya. Iya. Dari Surabaya Prof. Gaya khas Surabaya. Dari halo Bandung. Semangat. Jadi selamat boneknya ada ya Prof. Jadi ini koalisi picking boneknya menyala abangku. Betul. Dan penyala industri halal. Penyala industri halal padahal. Baik, ini isu yang menarik dan sedang hangat. Mungkin dalam beberapa tahun terakhir ya, manajemen industri halal ini menjadi bukan hanya main isu yang memang menjadi komoditas bincang-bincang, diskusi, masuk di ranah riset, kajian, bahkan sesungguhnya ini telah menjadi bagian dari aktivitas kita sejak lama. Hanya mungkin instrumen atau ruang-ruang untuk memanage dan mengeksplor tentang industri halal ini belum terelaborasi dengan sangat sistematik dan baik. Nah, jadi saya sangat mengapresiasi ketika PEBI UIN Sunan Ampel Surabaya ini menjadi PT KIN pertama yang mengajukan manajemen industri halal. Iya. Alhamdulillah. Itu salah satu respon kita Prof ya. Dan saya yakin, aku yakin 100% dalam waktu beberapa hari ke depan Pak Dekan akan segera menerima surat izin Amin. pendirian prodi manajemen industri halal. Wah, merem saja prodi ini menjadi sebuah prodi yang seksi. Nah, ada beberapa alasan, mohon izin Pak Dekan. Mungkin bisa dijelaskan Prof, seksiannya Prof. Yang pertama, kalau dilihat dari segi keunikan, kelayakan, kondisi eksternal, mengapa prodi ini diperlukan? Saya ingin belajar dari pengalaman saya tahun 2019 berkunjung ke Chulalongkorn University di Thailand, di Bangkok. Nah, ternyata saya baru tahu bahwa halal center terbesar di Asia Tenggara itu ada di Thailand. Iya. Nah, saya berkunjung ke Fakultas Ekonomi, diskusi dengan teman-teman peneliti, mahasiswa dan beberapa dosen yang menjadi pemangku kepentingan di industri halal. Pusat di halal center di sana ternyata sangat luar biasa impresif, dan itu disupport penuh oleh pemerintah Thailand. Nah, ini kan sebuah anomali. Kenapa saya bilang anomali? Penduduk Thailand itu mayoritas muslimnya ada di wilayah selatan berbatasan dengan Malaysia. Indonesia dari Sabang sampai Merauke 87% tidak punya gitu kan. Belum punya, apalagi di lingkungan PT KIN. Betul. Jadi academically, empirically ini sebuah langkah maju dan sangat tepat yang dilakukan oleh PEBI UIN Sunan Ampel Surabaya. Iya. Itu dari segi
global ya, Iya, perspektif globalnya mengapa manajemen industri halal itu perlu. Kemudian yang kedua, industri halal itu masuk dalam kurang lebih kalau saya lihat di laporan perkembangan keuangan syariah tahun 2023 yang terakhir di OJK, ternyata halal blockchain growth itu pertumbuhan industri halal di Indonesia sangat besar. Ya, yang populer dan paling besar hampir menyumbang 4,5%, di atas 4% itu adalah food dan fashion. Selebihnya ada pariwisata, ada kosmetik dan sebagainya. Itu rataannya berkisar di antara 2 sampai dengan 4%. Jadi secara keseluruhan industri halal di Indonesia ternyata diproyeksikan akan meningkat itu di angka 14,96% tahun 2025. Wah, luar biasa itu ya. Kan karena memang masing-masing orang itu semuanya kan butuh makan ya, Prof. Betul. Iya, jadi makan dan fashion itu menjadi betul. Nah, jadi ini diproyeksi mencapai angka 281,6 miliar US dollar. Jadi bukan rupiah. Jadi saya memandang bahwa dari segi benefit opportunity, perkembangan industri halal di Indonesia itu akan menopang sebagian dari income opportunity dalam pertumbuhan PDB kita di Indonesia. Nah, betul, saya sepakat dengan Ibu Menteri, Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan kita. Ketika saat itu saya menghadiri International Conference on Islamic Finance di Hotel Ambarukmo di Yogyakarta. Saat itu saya didampingi oleh Profesor Antor Athoillah, Guru Besar Ekonomi Islam di UIN Bandung, dan saya hadir di situ. Diproyeksi tahun 2040 atau 2045 lah selambat-lambatnya kita akan menghadapi sebuah ledakan ekonomi. Ya, saya ingin Indonesia seperti China lah tahun 2000-an kan. Ya, economic booming. Economic booming. Nah, salah satu di samping instrumen keuangan ditopang oleh inklusi keuangan, itu salah satunya dari halal. Apalagi Prof di dalam instrumen yang sudah mulai dirancang oleh KNDKS itu menjadi satu terobosan baru, Prof. Betul. Di dalam miskinya itu kan sudah dijelaskan bahwa ini memang harus menjadi satu ekosistem, Prof. Betul. Tidak lagi parsial. Betul. Ketika kemudian menjadi ekosistem, itu akan menjadi kuat, Prof. Jadi target pemerintah yang untuk menaikkan dari sisi industri halalnya ini akan tercapai, apalagi di tahun 2045 misalnya, Prof, di tahun Indonesia Emas ya. Ya, saya sepakat dengan yang disampaikan Pak Deka. Ya. Jadi ini tidak lagi menjadi main issue. Iya, tapi betul. turun menjadi sebuah ekosistem, seperti sebuah snowball. Iya. Nah, ini kan berbanding inheren gitu. Iya, iya. Inheren dengan kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah, ketika Prof, ya. Presiden Jokowi kemarin memimpin, nah sekarang dilanjutkan oleh Pak Prabowo, ya. Ini menjadi bagian dari kebijakan strategis ekonomi nasional. Betul ya. Jadi amazing. Ini sebuah langkah cepat, tepat yang nanti akan memberi ruang yang besar bagi katakanlah kalangan akademisi di perguruan tinggi untuk turut berkontribusi menopang ini semua. Betul ya, dan saya juga melihatnya Pak Rektor mengambil kebijakan ini untuk mengusulkan prodi baru itu menjadi satu kebijakan yang sangat tepat, Prof, untuk menyediakan infrastruktur dari instrumen pendidikan, Prof. Oke. Iya. Nah, mungkin saya ingin melihat dari sisi yang lain. Iya. Misalkan where is the challenge, there are the opportunity. Iya. Lalu di mana ini antara challenge-nya, ancamannya dengan peluangnya? Kalau dari segi peluang tadi, misal dari segi sumber daya manusia, terus kemudian dari segi economic benefit dan opportunity-nya udah sangat banyak. Tadi luar biasa akan menyumbang kepada PDB yang sangat besar. Kemudian pelaku industri halal ini akan ditopang dengan ketersediaan sumber daya yang memadai dan profesional. Jika prodi ini leading, jadi ini wajib, Pak Dekan. Wajib. Wajibnya bukan wajib akli. Iya. Ya toh, Pak. Betul. Wajib syar'i. Syar'i. Jadi begitu surat keluar, surat keputusan izin operasional keluar, ini wajib launching. Mudah-mudahan menyegarkan. Amin. Oke. Iya. Jadi nanti ada launching, undang teman-teman media Iya. bahwa tujuan prodi ini
adalah untuk menopang atau bagian dari kontribusi dan peran perguruan tinggi Betul. untuk mendukung kebijakan Betul. strategis Ya. nasional. Ya. Dan mungkin yang perlu di ini Prof hanya menginformasikan tambahan gitu ya, Ge, informasi ge. bahwa UINSA ini adalah KB kan juga masuk di sana itu. Ya, pertama dan kita memang- terdepan. Iya, dan kita itu memang konsen di pengabdian masyarakat. Oke. Jadi ketika kemudian bicara tentang industri halal itu kan tentu pelaku bisnis itu kan banyak yang dalam tanda kutip ya Prof, Iya. kan belum ya misalnya itu kan makanan. Kalau mau ngurus hal-hal yang teknis itu kan kerja berat gitu. Nah, Ya. padahal kan pemerintah sudah sangat membuka banget gitu ya kaitannya Oke. dengan pengurusan itu kan mudah sekali itu. Betul. Dan UINSA dengan pengabdian masyarakatnya dengan engage-nya itu insya Allah kita bisa menjadikan pelaku-pelaku usaha mudah untuk mendapatkan Oke. halal. Ya. Gitu. Nah, saya tertarik dengan tiga rencana profil lulusan yang akan dirancang dari prodi ini. Ya. Dia menjadi apa? Praktisi. Praktisi. gitu. Kemudian dia menjadi Penyelia. penyelia. Iya, penyelia. Dan yang ketiga menjadi Konsultan. Konsultan. Iya. Iya. Oke, karena ini terapan kan? Ya, Nah, ya. karena ini terapan. Nah, dari tiga profil lulusan ini dalam hitungan waktu, sebut Ya. saja 4 tahun pertama, Ya. 4 tahun pertama menghasilkan lulusan, mungkin Surabaya akan menjadi jantung atau mercusuar. Mercusuar ya. Mercusuar yang menopang antara wilayah barat dan timur di dalam Ya. mengembangkan industri halal. Amin, 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 amin. Ya. Kenapa? Karena ada di Surabaya. Jadi Iya. itu orang mungkin dari luar Indonesia Iya. sekalipun, oh kalau belajar manajemen industri halal, oh langsung UINSA. Ya. Ah. Oh kami UIN Bandung mau nggak mau. Iya. Amin, amin. Win Bandung sudah suntuk juga, Bos. Iya. Maksudnya sampai kan gurunya Jadi satuan ya, Bro ya. Iya. Satu warga juga. Satu frame. Satu frame, Bro ya. Tapi tadi saya bilang ada ancaman. Tantangan saya tidak menyebut ancaman. Iya. Dan ketika kita menghadapi tantangan, saya selalu teringat dua filosofi menarik ini. Yang pertama, Sikabayan dalam Ya. tradisi orang Sunda Iya. di Jawa Barat. Ketika kita naik ke sebuah tanjakan gitu, kita jangan bersedih hati. Ini terutama teman-teman mahasiswa saya Ya. nitip para dosen nanti, Baik. ya. Ketika kita menghadapi sebuah tantangan, challenge, jangan pernah bermuram durja, bersedih hati. We have to fight Fight. gitu. Kita Ya, harus terus betul. berjuang, positive thinking, sampai terus bergerak menanjak. Why? We have to believe absolutely that Ya. there is Down. Ya. ups and down. Di situ ada jalan menurun, ada kebahagiaan. Bahasa agamanya innama al usri yusron. Dalam surat asal. Yang kedua, saya selalu punya filosofi dalam bidang pengembangan ilmu karena kita sama-sama akademisi dan kita harus membumi ini di masyarakat. Ya, sejelek-jeleknya kita itu mencari ilmu. Ya. Ibarat di sebuah kolam ada ikan gurame, ada ikan mas, tapi lihat ikan mujair. Iya. Dia membuat kolam kecil dan selalu mengisi ceruk kosong yang tidak diisi oleh Iya. ikan besar. Dan dia juga punya harga di pasaran. Dan dia punya Iya. harga di pasaran. Lebih baik jadi kepala ayam daripada ekor gajah. Iya. Nah, Luar biasa. itu yang saya lihat. Diam-diam tanpa sepengetahuan semua. Ini Sunan Ampel, PB Sunan Ampel. Langsung nembus. Amin, amin, amin. Luar biasa. Nah, Amin. jadi itu Ya. yang membuat sebuah optimisme. Ya. Berikutnya adalah, ini mohon maaf Nyong Sewu, saya ngelihat potensi. Ini kan berbanding lurus dengan kebijakan pemerintah di sektor hilirisasi. Ya, ya. Nah, memang hilirisasi ini Oke. juga menjadi isu nasional dan Nasional, global ketika pemerintah Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Jokowi kemarin melihat begitu banyaknya produk luar datang ke Indonesia. Sementara itu sebenarnya bahan dasarnya dari Indonesia sendiri. Iya. Betul. Iya. Nah, hilirisasi diarahkan agar bagaimana industri massal, terutama yang berbasis pada industri halal, itu dibuat di Indonesia. Jadi boleh negara lain investasi di Ya. kita, tapi bikin pabriknya di kita. Ya. Jangan Betul. bahan bakunya Ya, saja. betul. Itu akan menyerap tenaga kerja yang begitu banyak. Di samping menyerap tenaga kerja juga kita Betul. memanfaatkan sumber daya alam kita. Betul. Kan, Prof? Iya. Nah, jadi manajemen industri halal yang saya lihat dirancang di PB UIN Sunan Ampel Ya. ini, pertama bukan hanya menyiapkan SDM, tapi ternyata saya lihat piranti keras dan piranti Ya. lunaknya Alhamdulillah. sudah tersedia. Ya, Ya, sudah Nah, sudah beberapa- disiapkan, C. Betul. Nah, saya melihat kemarin Labnya ketika sudah muter-muter disiapkan ya, di laboratorium. Iya. Ya, sudah ada ruang labnya, Ya. sudah ada semua alat untuk mulai Ya. dari
dari hulu ke hilir yang terkait dengan standarisasi di industri halal. Dan ini kan belum tentu dimiliki oleh perguruan tinggi lain. Nah, mungkin hal-hal kecil nanti untuk audit, meskipun itu sangat prinsip sambil berproses, misalkan ramah perempuan, karena nanti mungkin para peneliti di situ yang mengkaji atau membuat standar-standar tentang industri halal itu perlu ramah. Nah, ini yang saya lihat, tidak bias gender. Jadi saya melihat ini nanti bukan hanya menjadi laboratorium untuk pembelajaran, tapi bisa menjadi mitra strategis dari stakeholder untuk mendapatkan sertifikasi, untuk mendapatkan sertifikasi uji jaminan halal. Ya tentu ini pasti nanti akan terintegrasi dan bekerja sama dengan BPJPH untuk mendapatkan itu semua. Dan pada akhirnya aku yakin dalam 5 tahun ke depan jangan-jangan manajemen industri halal mengalahkan prodi-prodi yang sudah eksis. Amin, 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 amin. Yang dipersiapkan dalam beberapa bulan terakhir yang sudah disiapkan oleh Pak Dekan, Pak Wakil Dekan, dan Ibu Wakil Dekan semua, ini sangat luar biasa. Baik, terima kasih ya Prof. Ini jadi ada pencerahan lah kita, paling tidak semangatnya lebih gitu ya. Semangat juang angkatan muda gitu ya. Surabaya menjelang 10 November, Bro. Bicara tentang 10 November gitu kan, kita menjelang itu paling tidak kemarin juga kita sudah ada Sumpah Pemuda gitu ya, Prof ya. Artinya bagaimana kemudian industri halal ini gitu ya, atau halal industri gitu. Ini satu kalimat kunci ya, tentang manajemen industri halal. Mungkin ini bisa menjadi hashtag nanti di ini saya ingin berkontribusi menyumbang pemikiran untuk teman-teman di PB Winsa. Shaping the future of Islamic economic education. Saya ulang. Shaping the future of Islamic education through industry halal industry. Through management of halal industry. Itu dan dijadikan keren. Dan bertepatan dengan yang 10 November, Bro. Betul. Iya, semangat juang kita harus. Semangat juangnya dapat kan? Tuh, Surabaya, Bro. Hari Santri dulu, Sumpah Pemuda, 10 November. Betul. Semangat itulah yang kami akan menjadi menginternal dalam diri kita, Bro. Nanti di sini lagu Hari Pahlawan. Di Bandung kalau Bandung. Kita tahun 45 sama-sama kebakaran. Sampai hari ini kita membakar diri, merebut masa depan. Betul. Jadi mungkin Pak Wede terkait dengan Shaping the Future of Islamic Education to Manajemen Halal Industri, mungkin Pak Wede satu mau memberikan terkait dengan dari jalur lughat gitu lah, kira-kira begitu kan, kalau beliau itu dari sisi akademik ya. Apa tadi itu? Jadi kaitannya dengan bagaimana kemudian kita menyiapkan masa depan untuk adik-adik kita, kira-kira dalam kaitannya dengan pendidikan gitu, khusus terkait dengan manajemen halal industri gitu, Pak ya. Kalau dari sisi saya ya, kata kunci halal itu penting sekali. Bahwa semua akan menjadi baik kalau dimulai dari halal. Betul. Makanan yang halal, pakaian yang halal, kemudian apa aja yang kita lakukan adalah halal, itu akan memberi warna yang berbeda. Artinya kalau Nabi sendiri itu, Nabi mengingatkan bahaya mengkonsumsi sesuatu yang haram itu bahaya. Mana batamin haram, fannaru aula biha. Jadi gimana kita bisa mengharapkan bangsa baik kalau tidak ada jaminan halal dari apa yang kita konsumsi. Nah, ini salah satu dosen di manajemen industri halal, Prof. Jadi pakar fikihnya, Prof. Ini menarik. Ini tahun 2002. Ini nyuwun sewu Pak Wadek. Itu semua dipampang halal. Makanan. Terus kemudian ada menu-menunya, bahkan di toko-toko seperti daging dan sebagainya. Saya tanya orang bule, mohon maaf, orang-orang Belanda, pribumi di sana atau di Amerika, di Australia, kenapa saya bilang belinya ke toko Mabruk? Saya ingat ada satu toko di Leiden itu milik orang Syria. Jadi otomatis slaughtering dan lain-lain ya. Daging yang kita beli semua itu ditulis halalan wa thayyiban. Dan labelisasi kalau di Indonesia mungkin belum terasa, Prof, karena memang mayoritas masyarakatnya kita mayoritas Muslim. Tetapi ketika kemudian
kita berada di luar, di Jepang, kemudian di Cina, di Australia, dan di beberapa negara lainnya yang mayoritas non-Muslim, pasti label halal itu menjadi bagian penting Exactly. ketika kita akan memutuskan untuk mengonsumsinya, Prof. Iya. Ya. Itu mabrur tadi ya, Practically Pak. Oke. ujungnya Ya. tidak lagi bicara syariah. Iya, iya. Karena kalau sudah halal pasti syariah. Ya, itulah, Prof. Betul, kan? Ya, betul. Itu yang dimaksud mereka. Nah, itu yang menarik. Saya tanya orang bule itu, Ya. kenapa saya bilang belanja dagingnya di Mabruk? Iya. Kenapa nggak di toko Nugros gitu yang Ya. notabene mungkin kalau di kita Alfamart, Indomaret, Ya. Lamid, supermarket Ya, umum seperti lah gitu. gitu. Dia bilang, this is halal. Halal is very clean. Ya. Clean and clear. And Ya, dia nggak tahu kan soal syariah. Ya. Tapi ini soal mindset. Ternyata mereka tahu bahwa halal very important than syariah. Iya. Ya, mereka satu punya keyakinan walaupun Ya. mereka nggak tahu syariat Islam itu seperti Iya, apa. iya. Tapi yang mereka yakini halal itu Bahwa masuk ke halal itu semua. masuk. Semua, betul. Tapi kalau syariah belum tentu karena lebih ideologis. Ya. Kalau nyebutnya Islam, Ya. ya mungkin agak tendensius yang fobia. Tapi oke lah di negara yang sekuler seperti Belanda atau Amerika gitu yang saya lihat ternyata perkembangan industri halal itu bukan hanya masuk di ranah-ranah yang memang itu dikelola sellernya, penjualnya. Itu yang notabene muslim. Ya seperti toko Mabruk yang Ya. tadi saya ambil contoh di Kota Leiden. Ternyata saya bekerja di sebuah rumah makan Padang selama kuliah. Itu mohon maaf, bos saya itu orang Yahudi. Oh, iya. Saya digaji 100 euro. Padahal ini makanan Padang. Makanan Padang dan ada rawon. Ya. Ada rawon. Khas ini Siap. toh. Iya. Nah, yang saya tanya, kenapa? Sir, kenapa Anda menjual masakan Indonesia? Everyone like this. And 100% halal. There is no forbidden everything about this. Orang suka semua. Iya. Dia pantas dia nggak ngasih honor ke saya besar karena Iya. dia untung besar. Iya. Itu fisik api di Win Bandung. Ternyata diimplementasikan lebih dulu. Nanti saya bilang ke Pak Rektor Win Bandung. Baru instrumentasinya belakangan, Bro, ya. Betul. Jadi artinya ketika kemudian kami bicara tentang industri halal itu kan tidak hanya bicara untuk kalangan kita di kampus, Nggih, iya. juga kemudian masyarakat secara umum gitu ya, Prof. Dan bukan hanya Kemudian untuk Muslim, tidak tetapi hanya juga Muslim. untuk seluruh Oke. penganut Nah, umat mungkin yang Islam. kedua, ini mohon maaf saya Iya, agak iya, agak iya. agak Karena nge-explore. Iya, iya. Saya tertarik dengan yang disampaikan oleh Pak Wadik tadi soal halal ini harus membumi. Ya. Betul. Ya. Ini mungkin spirit yang kesempatan paling menarik bagi kita kalangan akademisi atau peneliti melibatkan peran mahasiswa untuk Nah, terjun Ya. langsung yang tadi disebut Ya. community Berarti social engagement. Engagementnya. social community engagement. Jadi nanti ruang-ruang yang dibuka oleh mahasiswa ketika mengikuti kegiatan pembelajaran terutama yang berbasis praktik kemarin sama Pak Dekan Ya, ya. Explore 70%. itu 72%. 72%, ya. 70. Ada Betul. duanya. Ada duanya, lebih tinggi dari standar minimum. Jadi pasti unggul nanti ke depan. Amin, amin. Udah dimulai dari sekarang. Nah, itu kalau dilakukan, maka mahasiswa nanti akan lebih banyak mengisi ruang-ruang yang dia langsung bersentuhan dengan user. Ya. Nah, kalau itu yang terjadi, saya tidak membayangkan. Jangan-jangan nanti semua industri yang ada, industri halal yang ada di Surabaya itu kok brandingnya MIH PB Win Sunan Ampel. Apa ini hanya ini, Prof? Maksud Manajemen industri halal. Itu brandingnya. Siap, ini siap, contoh, siap. ini contoh. Ada orang bikin bakso. Oke. Nah, dia kan gini Pak Dekan, Ya. Pak Wadek. Saya itu kalau jajan bakso referensinya itu bukan teman saya. Ini bukan soal harga. Pasti yang referensi itu saya lihat di grup Dharma Wanita ya. Tukang bakso mana nih? IG yang paling Dharma dikejar. Wanita sangat menentukan. Nah, itu sasaran tembaknya. Ini ada bakso yang paling banyak dikejar sama ibu-ibu. Saya nanya. Nah, saya kejar, ternyata rame ngantri. Tapi di situ tidak ada branding. Iya. Nah, ini contoh kecil. Nah, mungkin pedagang bakso itu kita ajak ngobrol, kita lihat bagaimana proses mulai dari persiapan sampai ke packing. Packingnya. Nah, setelah itu
ternyata ada sebagian dibantu oleh mahasiswa untuk laboratorium klinik, bagaimana mulai dari proses produksi sampai dengan marketingnya ya. Itu kan masuk semua, manajemen marketingnya masuk, manajemen industrinya masuk dan lain-lain. Akhirnya ditulis branding. MIH. Apa namanya? Baso binaan MIH Winsa. Ya. Wah, kalau itu branding di podcast di mana-mana di media, like-nya bisa meledak. ujungnya semua orang komen kepada Eka. Bisa tentang video. Semangat Sumpah Pemuda. Semangat Padi Pahlawan gitu ya. Iya. Nah, jadi saya mendorong dan apresiat nitip ini ke teman-teman mahasiswa. Saya dibesarkan di aktivis mahasiswa 98. Generasi 98. Jadi saya nitip teman-teman mahasiswa di semua prodi, semua fakultas, khususnya nanti di industri halal. Jangan lupa mahasiswa punya 3 peran dalam konteks Sumpah Pemuda ini. Siap. Pertama, mahasiswa itu harus menjadi agent social control. Harus melek terhadap segala perubahan, apalagi sekarang bergeser dari era manual ke era digital sesuai dengan revolusi industri 4.0. Mungkin sekarang udah 5 4.0. 4.0. Ya, yang kedua, mahasiswa itu punya peran agent social of designer. Agent social of designer. Dia harus meng-create how to innovate, how to create, and how to increase. Nah, jadi yang terakhir ada agent social of control, agent social of designer tadi. Satu lagi adalah saya lupa lagi. Ya 2 yang paling penting itulah agent social of control dengan agent social of designer. Kenapa? Karena di dalam desainer itu sudah ada semua, inovasi, creativity, kemudian intellectuality semua. Dan yang terakhir tadi Prof, yang engage Prof. Kayaknya itu yang juga menarik Prof. Jadi bukan hanya persoalan desainer kemudian kontrol, tetapi bagaimana kemudian dia berkhidmat untuk masyarakat, untuk masyarakat, untuk masyarakat akan lebih terasa akan lebih terasa engagementnya itu. Jadi kalau bahasanya Pak Kiai mungkin anfa begitu kira-kira atau mungkin Pak Kiai mau tambah. Jadi jangan-jangan nanti kita kalah Pak oleh generasi Gen Z yang sekarang. Ya, saya sering merasa begini. Prof Denny sering dikatakan oleh Prof Denny masih muda udah jadi profesor, Anda jangan melihat saya hari ini. Saya sering merasa bahwa keberhasilan dan manfaatnya dan keberkahan yang saya dapat hari ini, jangan-jangan ini hasil investasi para pendahulu yang baru saya memetiknya. Jadi saya harus respect, harus apresiasi dan tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan di usia muda saya untuk berkontribusi lebih bagi bangsa. Dan jangan-jangan apa yang kita tanam hari ini, lalu apa challenge yang dihadapi oleh Gen Z hari ini, generasi milenial ini, dia akan menjadi pemetik di 20 nanti, atau 40 tahun yang akan datang. 2045 insyaallah. Itu yang ininya itu yang meletakkannya di situ nanti. Jadi memang makanya kita itu kan sehingga kemudian proses itu tidak boleh pernah berhenti ya Prof ya. Betul. Iya, jadi ketika kemudian seperti jenengan ya sudah menjadi profesor di usia muda gitu kan, tapi kan tetap harus berkontribusi karena apa? Nanti ke depan kita untuk ada adik kita, untuk anak-anak kita, untuk masa depan mereka, sehingga apapun yang kita lakukan tidak boleh pernah berhenti gitu ya. Betul. Sampai ini. Ya, kesulitan terbesar yang ini saya harus jujur menyampaikan untuk sharing lah teman-teman teman-teman anak muda ini. Kesulitan terbesar yang pertama adalah soal konfidensi, rasa percaya diri. Ya misal ini nyuwun sewu nggih, saya dulu kalau ketemu sama teman-teman mahasiswa ITB, saya menjadi mahasiswa kelas 2 karena mohon maaf, ITB udah world class university, saya masih IAIN yang oleh orang Sunda sering diplesetkan menjadi incu aki incu nini. Sekarang udah universitas. We have to equal. Kita sejajar. Betul. Semuanya. Ada ruang-ruang yang nggak bisa diisi sepenuhnya oleh ITB, memberi ruang ke kita. Betul. Kang, teman-teman UIN sekarang harus ngisi ceruk yang nggak bisa kami isi. Betul. Ya. What for? For next the future of Indonesia. Benar juga saya bilang. Itu semangat pertama saya. Kenapa kita harus punya kepercayaan diri. Jadi saya nitip di semangat Sumpah Pemuda hari ini, kita harus, anak-anak muda itu harus punya konfidensi yang luar biasa.
everyone, every time, and everywhere. Oke. Yang kedua. Confident. Yang kedua, kemampuan beradaptasi, sikap adaptif. Nah, ada yang underestimate. Ya kalau saya lihat baca medsos, orang Indonesia itu paling suka nyinyir. Ya, Orang betul, maju betul. dikit nyinyir, Ya. orang punya kelebihan dikit. Itu Vitamin itu, Prof. Ya, Vitamin. tapi lagi-lagi tadi saya punya semangat. Di mana ada challenge, pasti di situ ada opportunity. Ya. Oke. Jangan pernah menganggap itu sebagai problem. Problem. Tapi harus dijawab sebagai sebuah challenge karena di depan tuh ada opportunity. Betul. Jadi, nah kemampuan beradaptasi dengan segala situasi, dengan semua keadaan, tantangan dan ujian itu yang mungkin menurut saya penting untuk diperkuat di kalangan anak-anak muda. Ya. Nah, dulu pernah bertanya, Kang Prof, dulu ketika sekolah ke Belanda apa yang terjadi? Saya bilang ketika saya sekolah ke Belanda, hal pertama yang sulit itu adalah 1 bulan pertama saya nggak ngerti yang diomongin orang Belanda itu. Rasa-rasanya di kampus tuval saya paling tinggi. Kemampuan bahasa Belanda saya sudah dilatih 3 bulan di karantina di Jakarta. Tapi begitu datang ke kelas, ini orang ngomong opo, nggak ngerti ya. Jadi di atas langit ada langit Iya, ya. Di atas langit, Akhirnya, iya. nah ini harus dibedakan antara pinter dengan cerdas. Iya. Saya kepikiran, kalau saya hanya dengar yang orang omongin, mungkin cara terbaik dan bijak adalah lebih banyak mendengar dan sedikit bicara. Tapi jangan pernah kehilangan semangat bahwa suatu saat harus berani bicara dan Ya. tampil di depan publik. Ya. Akhirnya apa? Saya beli recorder. Jadi ketika dosen itu ngomong pakai bahasa Belanda, bahasa Inggris, saya rekam aja. Nah, ntar udah nyampe ke apartemen, saya setel lagi. Saya putar ulang. Oh, ini tuh maksudnya. Baru ngerti setelah menjelang tidur. Besoknya bangun kesiangan. Gara-gara apa? Ternyata setelah bicara, saya dikomentari sama profesor di sana itu, namanya Profesor Van Koningsveld, guru besar di Universitas Leiden. Denny, your comment is very good, and your English is good. Saya ditepuk tangan sama teman-teman saya yang dari ujung. Kang Mas Denny, bagus sama sampean. Saya sendiri nggak pernah nyadar yang saya omongin itu bisa. Nah, itu pengalaman salah satu kemampuan beradaptasi selain soal lingkungan Iya. atau climate Iya, ya iya. atau iklim. Yang paling susah itu kemampuan beradaptasi sosial. Betul. Jadi mahasiswa sekarang harus bukan hanya lokal minded, Iya. tapi harus Global global minded, minded, iya. harus positive thinking dan Iya. tidak boleh negative thinking. Iya. Ya sesekali ketika baper nggak apa-apa, tapi Iya. jangan kebanyakan galau. Karena memang seringnya kan begitu, Prof. Betul. Kalau sudah baper itu akhirnya jadi semua itu jadi Betul. kelihatan negatifnya. Betul. Gitu kan, Prof. Di kampus kami itu alhamdulillah ada student sentral, Bro. Wah keren. Problem-problem mahasiswa Selesai di itu situ. selesai di situ. Iya. Jadi keluar dia seperti terlahir kembali. Iya. Keren. Keren. Tapi masalahnya bukan masalah yang di pegadaian. Jadi Oh. apa katanya menyelesaikan masalah tanpa masalah gitu. Kayak pegadaian ya. Nah, yang ketiga, Bu, yang Iya. ketiga itu sikap progresif. Progresif, Jangan lupa, anak muda oke. itu harus selalu berpikir Harus progresif. Tidak boleh stagnan. Dia harus Iya. berorientasi terus ke depan. Ya. Ya. Kenapa? Yang akan menjawab dan mewarisi semua masa Semua depan masa bangsa ini kan depan. anak-anak muda Ya, sekarang. ya. Loh, nanti kita semua udah kakek-kakek. Tinggal menyaksikan. Tinggal melihat. Saya guyon toh, nanti ke depan kita jangan-jangan minum tanpa gula. Pakai antibiotik. Karena udah kelewat semua gitu, biar seger. Sebenarnya pas loh, Bro. Dan itu halal. Iya. Iya. Manajemen industri halal ini prodi yang sangat dekat dengan masyarakat. Betul. Ya. Jadi kan bagaimana Bersentuhan Jadi, langsung langsung dalam bersentuhan. kehidupan Iya. sehari-hari. Makanan, minuman, berpakaian Harus dijaga kemudian melalui cleaning. itu. Iya. Alat kontrolnya manajemen halal. Iya. sehingga kemudian bagaimana nanti kita sampai di usia tua itu masih tetap bisa sehat walafiat Betul. gitu kan karena Nah, dengan tadi kan halal tiga thayyibah tadi. progresif ya. Progresif, Yang terakhir, keempat, yang ya, keempat, inovatif. Ya. inovatif. Inovatif. Terus melakukan perubahan. Inovasi. Tadi kan agent sosial objek. Iya. Jadi dia nggak boleh cukup, kita anak-anak muda itu, anak-anak muda nggak boleh cukup puas dengan yang ada dia di kondisi hari Di ini. kondisi hari. Mungkin dulu ini nyuwun Ya. sewu Pak Dekan, Pak Wadek, Bu Wadek, dulu ketika saya praktikum basuh kutub, baca kitab, Ya, ketika betul, ya. saya praktikum tahfidz Quran, Ya. itu saya harus tatap muka. Zaman sekarang mungkin selesai dengan TikTok. TikTok.
mungkin selesai dengan YouTube, Betul. mungkin selesai dengan video call. Iya. Tapi ingat, ada hal-hal yang nggak bisa disentuh pakai digital, Ya. sebagiannya. Padahal kata Ibnu Qayyim dan Al-Qadi Abdul Jabbar, nggak masalah, masalah habil ibadah. Iya. Tapi ibadahnya yang gue mahdoh. Hmm. Nah, manajemen industri halal masuk ke situ. Sikap yang harus dikembangkan, terutama mengisi Hari Pahlawan. Iya. Ini mohon izin nih, saya Iya, nyambung iya, ke iya, Hari boleh, Pahlawan. boleh. Saya sepakat dengan yang disampaikan dalam sambutan Pak Dekan kemarin dan diskusi sore dengan Pak Wadek. Iya. Saya mengutip dari Petatah Petitih nasihat Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in. Hmm. Persoalan terbesar yang sering dihadapi oleh umat muslim yang beriman adalah kita terjebak pada sikap yang disebut sifat buruk yang disebut dengan arkanul kufri. Ada 4 sikap yang itu akan merusak semua identitas keintelektualitas, keimanan, amal baik, kemuliaan akhlak dan keunggulan intelektualitas kita bisa rusak karena itu semua. Karena 4 poin itu. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, arkanul kufri ila arba'ati aqsamin. Ada 4. Yang pertama adalah al-kibru, sifat takabur. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah. Ketika kita sudah mendapatkan segalanya, Iya. kadang-kadang kita lupa dari mana kita berasal dan Iya. seperti Jadi apa kita terjadi sebelumnya. sombong. Sifat sombong. Banyak contoh dalam Al-Quran, hadis, bahkan dalam realitas kehidupan. Sifat sombong itu bukan membawa keunggulan, Ya. malah membawa kemadorotan. Betul. Jadi Betul, al-kibru. betul. Ya, siap. Nah, itu juga terjadi di media Ya. sosial sekarang. Banyak gitu kan. Nah, itu pesan yang mungkin harus dihindari. Ya, Kita harus belajar kepada para pahlawan. Mana pernah mereka hari ini bertanya ya. dengan seragam veterannya, kok kami nggak punya rumah, Ya. nggak keteladanan yang sangat Itu luar biasa, ya. Kalau saya nggak bisa. Tidak bertanya. Ya. Makanya saya hormat sekali kepada para pahlawan. Rasa-rasanya kalau tidak ditebus dengan kontribusi dan sumbangan kita buat negara, lah buat apa? Ya. Jadi ini momentum yang bagus. Yang kedua adalah al-ghosob. Kita selalu ngiri dengan kelebihan dan kemajuan yang dimiliki orang lain. Ya. Lah ini merusak amal dan iman ilmu Iya. kita. Begitu mudahnya Allah tiba-tiba mengangkat keilmuan kita. Nah, jadi ini harus dihindari sikap al-ghosob karena sifat sombong itu Iya. akan merusak kita semua. Kemudian yang ketiga yaitu sifat al-ghodob. Ah, siap. Al-ghodob itu pemarah. Marah-marah. Dalam ya. hadis layak bil qadha fahuwa ghadban. Ya. Lah ilmuwan tuh enggak boleh pemarah, harus Ya, bijak. siap. Betul, betul. Gitu. Nah, gitu. Jadi sebagai sebagai insan akademis, mahasiswa, dosen dan semua sivitas akademika, ini tugas berat kita semua. Ya. Ini hakikatnya saya sedang menasihati diri sendiri Ya, kita- agar kita saling mengingatkan. Nah, jadi ini yang ketiga ini adalah sifat pemarah. Ya, ada gium nih teman-teman mahasiswa mungkin tahu ya. Kalau Tuhan itu menguji makhluknya sesuai dengan batas kemampuan makhluknya. Tapi dosen itu seringkali menguji mahasiswa di luar batas kemampuan. Akhirnya mahasiswa ada yang telat kuliah sampai semester 14. Datang dia ke kampus hanya pakai t-shirt. Padahal di tata tertib nggak boleh mahasiswa datang ke kampus masuk ke kelas pakai t-shirt. Parahnya lagi, t-shirtnya itu warna putih, lalu ada tulisannya di sini, Tuhan bersama mahasiswa. Kita syafaat sama dengan betul. Nah, itu sifat. Jadi jangan pernah kita marah ke mahasiswa. Mahasiswa adalah nyawa Ya. untuk menyambung hidup lebih panjang agar kita berkontribusi Ya. lebih. Betul. Yang terakhir yang keempat. Terakhir, yang keempat. Yang keempat adalah sikap asyahwat. Asyik. Wah, tidak ada yang Ya, puas oke. dengan semua yang kita Iya. dapat di dunia ini. Baik, betul. Dan keinginan kita tidak terbatas. Unlimited. Unlimited, Seperti pulsa. ya. Pulsa ada batasnya. Masih ada Iya. bisa diisi lagi. Kalau udah jatuh tempo, udah selesai. Kecuali kita perpanjangan waktu. Nah, kalau perpanjangan waktu kalah timnas kita gara-gara wasit kan. Menjadi sepak bola gitu. Nah, tapi luar biasa. Syekh Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu hanya memberi 2 solusi Oke. saja. Gimana agar kita tidak terjebak di 4 sifat yang buruk tadi yang merusak ilmu, iman Iya. dan amal itu. Ya. Kata beliau, ma'rifatun nafas wa ma'rifatullah. Bahasa Belandanya apa itu? Bahasa Belandanya Iya.
Ma'rifatun nafs. Lengkap beliau bahasanya ini. Iya, Arab, Inggris, Belanda. Tapi sudah Bahasa lama. Sunda. Di Belandanya sudah lama, Bro. Oh iya. Nah, personal, mengetahui diri sendiri, ya self known ya. Jadi mau mengetahui diri sendiri. Nah nanti kalau saya ngomong bahasa Belanda, nanti teman-teman bilang ik begrijp niet. Saya nggak ngerti apa yang jenengan ngomong. Itu Pak, itu artinya ik begrijp niet. Wat kan je spreken? Gitu kan. Nah jadi kata Ibnu Qayyim itu luar biasa. Agar kita tidak terjebak di 4 sifat buruk yang merusak iman, ilmu, dan amal tadi, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah ma'rifatun nafas. Kenapa? Simpel. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ya. Luar biasa para guru kita itu Ya, telah ya, mendidik kita hingga sejauh ini, Siap. Pak kan? Pak Wadek ya. Baik, Yang jadi- kedua, kalau orang sudah ma'rifatun nafas, maka berikutnya dia ma'rifatullah. Ya. Nah ini masalah. Kita ini manusia, kalau lagi diuji deket banget sama Allah itu, tiba-tiba zikirnya begitu lama, wiridnya juga begitu lama. Tapi ketika mendapat kebahagiaan, lupa. Tapi ada yang menarik, Prof. Oh, benar. Ketika pernah di luar, Prof. Ah. Saat ada musibah itu ya, kemudian kata Prof kemarin itu. Nah, ada musibah datang langsung Subhanallah. Iya. Jadi ikut yang non muslim juga ikut juga. Yang cerita pesawat itu, yang pesawat. Ya, bagaimana ceritanya tuh, Prof? Iya, itu ceritanya kemarin saya pulang minggu lalu, pulang dari Jambi. Tiba-tiba di tengah jalan tuh apa ya namanya itu ada gara-gara faktor udara tabrakan mungkin ya. Jadi si pesawat itu dibilang ngegejlik gitu kan. Wah, teriak semua. Ngeri lah di atas ketinggian 3.200 feet kan. Ya. Tiba-tiba pesawat jeling sekaligus gitu kan. Kayak kita ya kalau naik roller coaster mending. Kalau kita mau pegangan kemana di situ. Lalu semua dengan refleksnya mengucapkan la ilaha illallah, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah semua. Di samping saya ada orang bule. Karena saya duduk di tengah dan di sebelahnya lagi di sela-sela kode jalur itu ada orang. Dia mengucapkan yang sama. Oh gitu. Saya kaget. Ya. Tapi di samping itu semua saya bersyukur. Dia sangat familiar dan mungkin dengan begitu mudahnya Allah memberikan lisannya mengucapkan lafaz yang Ya, kami ya, sebut. ya. Padahal beliau turis Nah, yang hanya untuk jalan-jalan. Ya, Luar dan itu biasa. berarti beliau adaptifnya itu luar biasa. Pak. Nah itu, betul. Nah itu kemampuan kita semua Kemampuan, ya. untuk memanage dari 4 sikap tadi. Nah ini saya agak sedikit ke spiritualitas, mohon diluruskan Pak Wadek. Saya takzim nih kalau Pak Wadek satu ini. Ini biar Teman-teman mahasiswa jangan lupa untuk meraih kesuksesan pertama adalah harus dekat sama ibu, orang tua. Saya sering ditanya, Prof, apa rahasia kecil? Prof itu selalu cum laude dari S1 sampai S3. Apa rahasia kecil di balik semua kesulitan itu begitu mudahnya Prof terobos? Saya bilang satu saja. Tunduk, sama ibu. sujud, bakti kepada ibu. Saya pernah, kalau lagi saya punya keinginan, itu saya ke ibu minta doa. Lagi setelah sholat bareng Pak Dekan, Ya. Pak Wadik, saya Pak Wadik. Itu kalau saya sholat sama ibu, Ma, Adek, karena saya punya teteh. Jadi saya hanya menyebut diri saya Adek. Sampai profesor ya. Nggih, Sampai sampai profesor. sekarang. Barusan saya telepon panggil Adek. Ya. Telepon ibu, saya bilang, Ma, Adek punya keinginan bagian gini. Izinkan saya menemani mama sholat. Ya, sholat, lalu mama saya mendoakan saya sesuai dengan keinginan saya. Lalu ditiupkan ke ubun-ubun saya. Ya. Subhanallah. Melangkahnya begitu ringan. Nah ini mudah-mudahan jadi contoh. Amin, amin. Iya, iya, Oke, iya. Oke, berarti melalui podcast ternyata ini juga bukti. saya ada Ya. doa khusus yang nanti akan saya bacakan untuk teman-teman mahasiswa dan Pak Dekan semuanya lah. Gitu. Dan yang kedua, saya berpikir orang harus membedakan antara zikir dengan wirid. Ya. Kalau zikir itu anytime, Ya. dimanapun, Ya. betul. gitu? Ya, ya. Oke. Tapi wirid, nah ini yang sering kali wirid itu kita lakukan ketika kita punya keinginan. Bisa Setelah tutup. tercapai, Setelah butuh. Direm, Prof. ikhlas dan hatinya selalu zikir dan wirid Kepada kepada Allah. Allah yang Ya, Maha betul. Kuasa. Ya, ya. Dan itu juga dilakukan di tanah Pasundan sehingga rela dengan sukarela pasukan Siliwangi harus migrasi Ya. dari Jawa Barat ke Yogyakarta Jakarta, dengan Mas. ya. Kenapa? Karena diilhami oleh spirit are-are Surabaya. Surabaya. Lebih baik terbakar
daripada dijajah. Dan hari ini adalah kolaborasi yang tepat antara Bandung dan Surabaya ini. Jadi semalam Ya. saya pakai salnya biru sama hijau. Jadi picking bonek. Luar biasa. Baik. Betul. Ya, baik. Terima Ya, kasih. terima kasih. Prof. Jadi pagi ini kita luar biasa. Kita sudah banyak hal ya. Jadi kalau kemudian kita bicara bagaimana kemudian memberikan semangat kepada adik-adik Betul. mahasiswa, gitu, Prof. Baik itu di Hari Sumpah Pemuda, terutama dengan tadi rencana pendirian PEVI Ya. terkait dengan prodi halal Manajemen Pak ya, Dekan, industri apa halal. harapan? Ini Joshua. Ya. Harapan terbesar Ya. setelah manajemen industri halal keluar dengan Pak Wadek. Saya pengen dengar. Untuk saya ceritakan ke kolega-kolega saya di UIN Bandung. Ya, tentu saya masih teringat dengan ada di sebuah makal ya. Jadi apa namanya? Kita berinvestasi, maka nanti kita akan menuai. Nah, kelak nanti akan menuai apa yang kita tanam hari ini. Dan apa yang ditanamkan melalui kita inisiasi membuka prodi baru vokasi manajemen industri halal, itulah yang menjadi bagian dari apa yang kita saat ini tanam untuk nanti kita akan petik buahnya. Bukan hanya untuk kami, bukan hanya untuk FEBI, bukan hanya untuk UINSA, bukan hanya untuk Indonesia, tetapi untuk dunia. Oke. Itulah keinginan Super kami. sekali. Baik, Pak Wede satu menambahkan Ya. dengan Dengan manajemen industri halal ini ada prodi baru, artinya hidup ini nggak statis, tapi harus bergerak. Oke. Dan ini sesuai dengan pesan Imam Syafi'i, Oke. safir tajid'i wadan amman tufariku. Nah. Gerak, jangan diam. Karena semua yang ada ini memang dibikin bergerak. Matahari bergerak. Jadi ini hanya turats. Ini hanya turats untuk meraih tajzid. Betul, betul, betul. Ini Semua Hasan bergerak. Hanafi. iya. Ya. Dalam kitab Al-Um ini Iya, iya. 119. Jadi Iya. apa namanya, singa, harimau di hutan itu kalau dia diem aja nggak dapat apa-apa, harus bergerak. Air kalau diem dia akan rusak, maka harus bagaimana air itu lancar berjalan. Maka dengan adanya manajemen industri halal ini kita harapkan kita selalu berinovasi tadi, sesuai dengan pesan jenengan tadi. Oke, Harus. baik. Itu yang Nah, menurut yang saya belum dengar malah dari buah saya. dari Iya. perempuan. Kita harus dengar suara perempuan. Iya. Tidak abdul dunia ini Iya. tanpa Ri- suara kaum perempuan. Ridallah fi ridal walidain, terutama umi. Wa ummahati. Wa ummahati. Al jannatu tahta. Aktamil ummahat. Oke, monggo. Saya pengen dengar. Ya dari tadi nanya kita. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan. Oke, monggo. Baik, kalau tadi saya sepakat sih. Tadi Pak Dekan matur, kalau dalam bahasa kita selalu kenalkan man yazra yahsud. Siapa yang menanam dia menuai. Nanti Iya, tadi amazing. kemudian Pak, ya kan? Kemudian kalau Pak WT tadi yuk bergerak gitu kan, dan saya sepakat itu. Yang terakhir saya menambahkan sesuai dengan tadi yang disampaikan oleh jenengan bahwa kita semua ini tidak boleh tadi guys, nggak boleh kibir, nggak boleh sombong, nggak boleh marah, nggak boleh gosok, nggak boleh syahwat. Maka saya teringat dengan Imam Syafi'i yang menyampaikan ada al-istighna. Jadi harus kita menanamkan rasa kecukupan dalam diri kita. Betul. Kalau tadi Prof matur bahwa bagaimana kita bisa ma'rifatullah, kita bisa menarafkan nafsa, arafah robdah misalnya, Iya. maka kalau kemudian kita punya rasa kecukupan, itu sudah selesai dengan diri kita. Keren. Mau dia ada apa saja, ya sudah. Kalau memang itu bukan hak kita, kalau ini tidak halal, tidak thayyib, kita tidak akan makan. Betul. Sehingga kemudian keserakahan itu tidak akan ada dalam diri manusia. Nah, ketika kemudian kita sudah merasa cukup dengan semua yang diberikan oleh Allah, tapi kita tetap bergeraknya, kita harus melakukan. Jadi kalau bahasa kita dalam diskusi kita ekonomi syariah itu kan selalu kita bilang, kita bekerja itu harus melakukan kewajiban harus, tapi ketika misalnya nanti kita mendapatkan sesuatu yang itu di luar batas dalam tanda kutip nur kita kayaknya cukupnya dapat nih 1 miliar gitu kan misalnya Okay. dengan, tapi 1 Banyak miliar itu. ini banyak. Bukan hanya gitu ya. Sudah nyampe. Jadi ya.
Sudah. Beda kalau suara kaum ibu. Tapi ketika kita sudah mendapatkan sekian itu, tidak kemudian semua hanya untuk kepentingan pribadi kita. Tapi bagaimana kemudian kita bisa mendistribusikan itu untuk kebaikan. Jadi Luar biasa. Ini yang suara ibu adalah suara matematik ya. ini yang saya underline. Matematikanya bukan hanya matematika standar, ini matematika ekonomi, matematika ekonomi keluarga. Itu menjadi disiplin ilmu baru. Referensinya kaum perempuan. Oke. Ini mengantarkan mungkin last speech Ya. sehubung dengan waktu. Pertama, saya setuju dengan quotes yang disampaikan oleh Nelson Mandela. Ini spirit buat anak-anak muda mengisi pahlawan Hari Sumpah Pemuda dan juga Hari Pahlawan. Nelson Mandela dalam sebuah quote ketika saya berkunjung ke PBB, ke markas PBB di New York. Saya foto, ada foto Nelson Mandela, di bawah foto, di samping fotonya itu ada quotes yang kalimatnya kira-kira kayak gini. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world in the Ya. future. Ya. Itu sunnah Nabi. Aridotun ala kulli muslimat minal mahdi. Dijabarkan oleh seorang revolusioner seperti Nelson Mandela. Tapi kita harus bangga. Ki Hajar Dewantara, Hos Cokro Aminoto, para pejuang pendidikan kita sudah jauh lebih dulu melakukan itu. Betul. Tapi kita mungkin belum punya kesempatan lebih untuk mewarisinya. Dan ini momentum. Betul, Bro. Manajemen industri halal menjadi bukan langkah akhir, Ya. tapi langkah awal dan tengah untuk masuk ke reformasi pendidikan. Baik, terima Ya. kasih. Yang Bro. kedua. Oke. Yang kedua, selama matahari masih terbit dari timur, selama badan masih dapat digerakkan, dan selama doa-doa masih menjadi dorongan, maka yakinlah selalu ada harapan, selalu ada jalan. Siap. Dilapangkan oleh Tuhan. Siap. Baik, baik. Dan Khusus ini- untuk anak-anak muda. Oke. Ini kuat anak-anak muda nih, mahasiswa. Masa muda adalah kebahagiaan, Oke, masa dan muda aku adalah- tak akan pernah menyanyiakannya walau sedetik pun. Siap. Ya. Cakep. Saya pikir itu saja, mohon maaf Pak Deka. Ya, sama terima kasih Luar biasa, Prof. Pak. Terima kasih Prof. Atas kesempatan luar biasa yang pagi yang mencerahkan, Baik. membahagiakan. Saya hakul yakin, insya Allah Amin. semua Amin. silaturahmi Amin. saya ke sini Amin. dalam selain mengemban tugas negara, tapi saya mendapatkan banyak pengalaman, banyak manfaat, dan saya banyak menemukan mutiara yang sangat berharga di kampus UIN Sunan Ampel Surabaya ini. Amin. Semoga Kalimat ini- kunci, kata kunci nih Kata teman-teman kunci. mahasiswa. Ya. Mulai sekarang, semua pikiran, gerakan, misi, dan aktivitas kita shine bright like a diamond. Saya like diamond. Oke, baik. Terus berkilau Oke. seperti mutiara. Ya. Amin. Semoga kita semuanya Maka bisa jadinya nanti menjadi- unggul semua. Amin. Amin. Itu doa. Amin, amin. Baik. Terima kasih Baik, banyak. Terima kasih. Saya Terima mohon kasih, maaf Prof. atas segala Baik, kekurangan. sama-sama. Pokoknya Oke. semua Sama-sama. sangat luar biasa. Ya. Insya Allah ini semua akan saya bawa sebagai oleh-oleh Ya. informasi, Ya. pengalamannya akan saya share. Bukan Terima hanya di kasih UIN juga. Bandung, Amin. tapi dengan semua kolega di seluruh Baik. Nusantara. Nusantara. Terima kasih. Kita Baik. Terima cinta kasih ini. Prof, karena memang kita adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Yeah. Jadi bagaimana kita bisa bermanfaat untuk yang lain, insya Allah itulah yang kemudian akan menjadi Amin. bagian kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga ada manfaatnya, dan ini pasti insya Allah gitu nanti adik-adik mahasiswa tentu kalau mendengar ini luar biasa Prof, tadi Oke. ada semangatnya. Jadi baik dari kita semangat untuk selalu menjaga diri kita, kemudian bagaimana kemudian kita bersosialisasi di masyarakat, bagaimana kemudian adik-adik mahasiswa menjadi change gitu ya. Insya Allah ini akan menjadi obrolan yang bermanfaat. Amin, amin, Dan amin, semoga amin, ya. ada kesempatan lagi nanti Prof kalau berkunjung ke Surabaya, Insya monggo Allah. mampir ke Febi Prof. Demikian pula sebaliknya. Iya, Amin. insya Allah, Bapak insya Ibu, Allah, Ya, ya, ya. adik-adik insya Allah. mahasiswa kalau berkunjung nanti ke Bandung dengan senang hati saya Amin, akan menyambut amin, ya. seperti Insya Pak Dekan dan semuanya Ya. kepada saya dan Siap. Teman-teman Diktis. Pak Dekan siap mengagendakan. Siap. Nanti saya kawal, Baik, saya kawal baik, langsung baik. dengan Baik. senang hati. Oke, baik. Kita akhiri nggih, Pak. Mungkin Ya. kita bersama memberikan kata penutup Pak Dekan. Monggo Pak Dekan. Ya, saya pikir ini bukan awal dari segalanya.
dan bukan akhir juga dari segalanya, tetapi ini bagaimana kemudian menatap masa depan untuk segalanya. Baik, luar biasa. luar biasa. Oke. Kelas Nelson Mandela. Iya. Saya jadi Muhammad Toha aja Nelson Mandela. Mantap. Oh, Sudah toh, sudah toh. Baik, Sudah sama- terwakili. Baik, sudah Udah, terwakili. Baik, harus, toh. harus. Last speech, closing speech. Closing speech-nya Pak Widi Sakti. Ya, saya menukil aja Pak ya. G. Ya, jadi mahasiswa semua harus pegang pada sebuah prinsip ini, menjaga yang lama dan berani untuk melakukan sesuatu yang baru. Baru. Likuli makan walikuli zaman. Al-muhafadzatu ala al-qadim sholih wal azimil jadidil aslah. Ya. Termasuk yang baru ini MIH ini. Betul. Termasuk. Berani. Ya, itu legacy yang harus terus kita pegang agar Betul. terus bergerak. Baik, Siap. siap. Oke, sudah Prof. Kalau nanti nggak selesai. Oke. Khawatirnya pesawatnya Prof. Pesawatnya tidak ketinggalan. Siap, Karena siap. kita tidak akan bisa berujung kalau kemudian kita membahas tentang perubahan-perubahan itu pasti akan menjadikan sebuah inisiasi gitu ya, semangat baru kita. Insya Allah dengan kedatangan Prof. Dr. Denny Kamaludin Yusuf ini akan memberikan tambahan semangat udah dari Amin, 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 Ya. amin. Terima kasih Ya. banyak. Baik, kita bersama-sama mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah gitulah kira-kira Ya. Prof, supaya apa yang kita bincangkan pagi hari ini menjadi Izin doain ya. kebaikan. Saya ngedoain sudah Ya. nampel Iya, ya. oke. Tadi karena Prof Kamal kan mau memberikan doa kepada kita. Jadi Tolong diluruskan kalau keliru Amin, bacanya. amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi zidni ilman nafi'an laduniha wa fahman wasi'an makana syifal muskilati wa ya'lim asyiru wal khafiyati wahfidni anil khata'i wa dhalali hatta atla'a muwafiqa li amali wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma ij'alni fi ta'allumi anin najihin wa imtihani anin najihin. Rabbi habli minas salihin was salihat. Rabbi habli minas salihin was salihat. Rabbi habli minas salihin was salihat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Stronger together, together stronger.